Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsin, bagaimana cara mudah membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil, dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran. Insyaallah kita akan belajar pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Ghasyiyah pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya, mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pada ayat yang ke-21. Kita baca. Fadzakir innama anta mudzakir. Perhatikan bagaimana cara membacanya. Fadzakir innama anta mudzakir. Di sini terdapat huruf kaf. Huruf kaf ini terdapat tanda tasdid, maka di sini diidghamkan. Jadi dimasukkan, diidghamkan. Fadzakir. Jangan dibaca fadzakir, tapi ditekan fadzakir. Dan roknya di sini dimatikan. Fadzakir innama, nun tasdid hukumnya gunnah, dibaca berdengung. Innama, mimnya panjangkan, ada mad jaiz munfasil, boleh dibaca 4 ataupun 5 harokat, 5 ketukan. Inna, nunnya pendek tapi berdengung. Innama anta, nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan seperti itu. Anta mudzakir, mudzakir. Di sini ada huruf kaf, terdapat tasdid, maka di sini diidghamkan, dimasukkan mudzakir. Roknya dimatikan ketika tanda waqaf ataupun berhenti. Fadzakir innama anta mudzakir. Seperti itu cara membacanya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-22. Kita baca. Lasta alaihim bimusaitir. Perhatikan. Lasta alaihim bimusaitir. Di sini terdapat tasdid pada huruf lamnya. Di sini apabila ingin diwasolkan, wasol itu apa? Maksudnya digandeng, maka di sini cara membacanya fadzakir innama anta mudzakirul lasta. Seperti itu cara membacanya. Namun ketika berhenti ataupun waqaf, maka seperti biasa lam ini dibaca. Dan di sini ada huruf sinnya berharokat sukun, ini dimatikan, dibaca lasta. Lasta alaihim, lasta alaihim. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya dibaca ikhfa.
syafawi, jadi didengungkan, disamarkan. Lasta alaihim bimusaitir. Di sini ini ghairibiyah, pengecualian. Di sini meskipun tampak huruf shad tapi ini dibaca huruf sin. Bimusaitir. Insyaallah nanti akan kita bahas pada hukum tajwid tentang perihal catatan-catatan dalam Al-Qur'an ataupun ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Bimusaitir. Jadi di sini dibaca huruf sin bukan huruf shad. Bimusaitir. Roknya di sini karena tanda waqaf maka berhenti, di sini dimatikan. Bimusaitir, bukan bimusaitirin, bukan seperti itu. Kita baca fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Seperti itu cara membacanya. Di sini perhatikan, kita baca pada ayat yang ke-23. Illa man tawalla wa kafar. Lam alifnya dibaca panjang dan terdapat tasdid maka ditekan, dimasukkan. Illa man tawalla. Nun sukun bertemu dengan huruf ta hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan. Man tawalla. Lam di sini dibaca panjang dan terdapat tasdid, dimasukkan. Tawalla wa kafar. Wa kafar, roknya dimatikan ketika berhenti ataupun waqaf. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Kita baca dari sini. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-24. Perhatikan. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Perhatikan. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Fayu'adzi terdapat tasdid pada huruf dalnya, maka di sini ditekan, dimasukkan. Fayu'adzibuhullahul. Buhullahul, lafaz Allah dipanjangkan. Alif lam qamariyah, lamnya di sini sukun. Fayu'adzibuhullahul, seperti itu. Adzabal, dalnya terdapat tanda alif maka di sini dipanjangkan. Matopi'i dua ketukan. Adzabal, lam alif. Alif lam di sini lam yang pertama sukun. Adzabal akbar. Akbar, terdapat huruf kaf yang berharokat sukun. Di sini jangan dikolkolah, jangan di akbar, jangan dibaca kolkolah seperti itu. Dan di sini huruf roknya karena tanda berhenti, tanda waqaf, maka roknya di sini dimatikan. Jadi bukan dibaca fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, tidak seperti itu, tapi dimatikan. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Kita baca dari ayat yang ke-21. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar.
Inna ilaina iyabahum. Kita lanjutkan ayat ke-25, perhatikan. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Nun tasdid hukumnya dibaca gunnah, dibaca berdengung. Inna, seperti itu. Dan hati-hati nunnya di sini dibaca pendek, berdengung tapi pendek. Inna, bukan inna, bukan seperti itu. Ilaina, ya sukun, baca ilai. Ilaina, nanya panjangkan, ada tanda alifnya di sini. Mad jaiz munfasil dipanjangkan boleh 4 ataupun 5 harokat. Inna ilaina iyabahum. Ya-nya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Kita baca dari sini. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Ayat yang terakhir kita baca. Thumma inna alaina hisabahum. Thumma. Di sini terdapat mim tasdid, hukumnya dibaca gunnah. Cara membacanya yaitu berdengung. Inna, nun tasdid juga berdengung, dibaca berdengung. Alaina, alai ya sukun. Nah, ada tanda alifnya di sini dibaca panjang matopi'i 2 ketukan. Alaina hisabahum, hisabahum. Huruf sinnya terdapat tanda alif di sini dipanjangkan pada huruf sinnya, matopi'i 2 ketukan, dan di sini huruf mim sukun ini dimatikan ketika ada tanda waqaf seperti ini. Thumma inna alaina hisabahum. Kita baca dari sini. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah belajar mengidentifikasi pada ayat yang insya Allah akan kita hafalkan. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran penting sekali. Untuk ayat tersebut yang akan dihafalkan dibaca terlebih dahulu dengan bacaan yang tartil, yang benar, dan serta kita belajar untuk mengetahui hukum apa sajakah yang terkandung di dalam ayat yang akan kita hafalkan. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan terhindar dari kesalahan saat menghafalkan Al-Quran. Dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu bacalah ayat tersebut yang sudah kita identifikasi, kita ketahui hukum apa sajakah yang terkandung di dalamnya, supaya kita mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi dibaca sebanyak-banyaknya, boleh 5 kali ataupun 7 kali dan seterusnya. Insya Allah dengan kita membaca sebanyak-banyaknya dengan tartil dan benar, dengan kita mengetahui mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang gunnah, mana yang tidak berdengung ataupun idhar, insya Allah bacaan kita ataupun hafalan kita nantinya juga akan bagus. Boleh membaca sebanyak-banyaknya, insya Allah nanti pahala pun akan berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti itu ketika kita membaca dengan mata kita melihat, maka akan terekam dengan otak kita, pikiran kita. Insya Allah semoga bermanfaat. Kita telah belajar bersama-sama yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Ghasyiyah pada ayat yang ke-21
sampai dengan ayat yang ke-26 kita telah belajar, yaitu bagaimana cara mudah membaca dengan tartil dengan benar dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran. Semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.